tanyain apakah pekerjaannya masih tersedia atau enggak. Nah, ternyata masih dibutuhkan teman-teman. Jadi aku langsung kontak dan aku komunikasi. Mulai dari situ aku langsung datang ke tempat ini. Dan hello good people, welcome back to my YouTube channel bersama aku Wake Up di channel Sibuk Reader. Oke good people, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Di video kali ini aku akan bercerita sama kalian semua gimana pengalaman aku selama bekerja di Australia ini ya teman-teman. Saat ini aku masih bekerja di salah satu farm anggur yang ada di kota Perth. Letaknya di kota Hemel atau 1 jam 45 menit dari pusat kota Perth. State-nya adalah Western Australia. Nah, aku mendapatkan pekerjaan ini kurang lebih 1 minggu setelah aku mendarat di kota Perth. Sombong amat. Jadi dalam video kali ini aku akan bercerita gimana cara mendapatkan pekerjaannya, bagaimana sistem kerjanya, dan kelebihan dan kekurangan dalam pekerjaan ini, dan yang terakhir adalah salary. Buat kalian yang mau cari informasi apa yang kalian butuhkan, mudah-mudahan dalam video ini kalian bisa menemukan insight yang baru ataupun informasi yang kalian butuhkan. Oh my God! Wow! Kita masuk ke dalam topik yang pertama, gimana cara mendapatkan pekerjaannya. Ya, menurut pengalaman aku aktif di dalam grup ya teman-teman. Di dalam grup ini aku aktif bertanya apakah ada pekerjaan yang eligible untuk extend visa, untuk sebagai syarat extend visa kita tahun kedua gitu ya. Nah, seperti kita ketahui kan untuk memperpanjang visa tahun kedua itu kita membutuhkan payslip. Nah, di mana payslipnya tersebut kita harus bekerja di salah satu state ataupun kota-kota yang memiliki kode pos yang sudah ditentukan oleh pemerintah Australia dan juga kriteria pekerjaan yang ditentukan oleh pemerintah Australia. Nah, tanpa pikir panjang, langsung aja aku kontak salah satu member yang ada di WhatsApp group. Jadi aku tanyain apakah pekerjaannya masih tersedia atau enggak. Nah, ternyata masih dibutuhkan teman-teman. Jadi aku langsung kontak dan aku komunikasi. Mulai dari situ aku langsung datang ke tempat ini. Dan setelah itu nggak banyak prosedur ya teman-teman, cukup datang dan besoknya induction, kasih dokumen seperti paspor dan juga apalagi ya, nggak ada interview, nggak ada apa-apa. Yang penting induction itu kita dijelaskan apa aja yang kita nggak boleh lakukan di dalam pekerjaan tersebut, semua dijelasin di induction tersebut. Setelah itu udah tinggal tanda tangan, udah hari itu juga langsung mulai bekerja. Jadi prosesnya nggak panjang kali lebar dan juga prosedurnya ya cuma 1 hari, itu pun cuma 1,5 jam atau nggak nyampe 2 jam langsung mulai bekerja ya teman-teman. Oh my God! Wow! Selanjutnya gimana cara kerjanya? Nah, pekerjaan panen anggur ini terbagi menjadi 2 ya teman-teman. Ada yang picking dan juga ada yang packer. Nah, yang picking ini bertugas sebagai pengambil atau tukang panen dari pohon anggur tersebut. Satu tim itu 2 orang. Tugasnya salah satu picking, salah satu packing. Jadi ada yang ambil anggur di pohon dan juga yang satunya masukkan ke dalam box seperti itu teman-teman. Jadi untuk pekerjaannya ini long hour teman-teman, dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore, terdiri dari 1 kali smoko yaitu 15 menit di jam 10, lalu nanti ada lunch jam 1 siang. Setelah itu bekerjanya ya rotasi seperti itu ya teman-teman, mulai dari pagi sampai sore, dan hari kerjanya itu mulai dari Senin sampai Sabtu teman-teman. Ke topik yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Yang pertama aku akan ceritakan dulu ya kekurangannya ini ya. Kekurangannya ini supaya kalian tidak terlalu berekspektasi tinggi tentang pekerjaan ini teman-teman. Kekurangannya ini adalah yang pertama, pekerjaan picking anggur ini seasonal teman-teman. Jadi nggak long term. Kalian bisa searching dulu atau tanya kepada kontraktornya
kapan musim panen ini. Biasanya cuma sampai bulan April atau bulan Mei. Jadi nggak setiap tahun itu ada terus teman-teman. Tergantung seasonnya. Jadi kalau musimnya sudah selesai ya kita bisa jadi langsung di cut off atau pekerjaannya udah nggak ada lagi, udah selesai, ya udah kita bisa berhenti kapan aja, seperti itu teman-teman. Itu kekurangan yang pertama. Yang selanjutnya, kekurangan yang kedua ini kita nggak ada overtime teman-teman. Jadi dari hari Senin sampai Sabtu itu rate-nya sama aja teman-teman. Jadi udah ya kita kerja aja dari hari Senin sampai Sabtu itu kita nggak dapat overtime, kita nggak dapat weekend rate yang beda itu nggak dapat ya good people, kita dapat rate-nya sama aja. Nanti aku ceritakan di salary untuk rate-nya. Dan kekurangan yang ketiga itu kita bergantung sama cuaca good people. Jadi kalau cuacanya panas, kepanasan, kita biasanya dikasih off atau setengah hari. Jadi pekerjaannya dihentikan. Nah, ini mempengaruhi salary kita atau payslip kita ya teman-teman. Jadi kalau bekerjanya setengah hari ya kita cuma dibayar setengah hari. Nah, biasanya ini kalau panas banget kita akan diberhentikan, atau pada saat cuaca hujan itu kita juga diberhentikan. Jadi bisa mengurangi jam kerja kita. Nah, untuk itu tadi untuk kekurangannya, dan sekarang kita bahas kelebihannya. Nah, untuk kelebihannya ini kita long hour teman-teman. Jadi pekerjaannya itu dalam satu hari kita mendapatkan 10 sampai 11 jam. Nah, itu lumayan banget untuk kalian kumpulkan kalau kalian ya mau nabung ataupun mau saving, karena untuk berbagai kalangan di teman-teman di sini yang kerja di sini lumayan banget untuk saving ya teman-teman, apalagi menyesuaikan dengan ya pengeluaran kita lah. Ya kalau kalian di sini untuk gaya hidupnya standar aja, mudah-mudahan masih bisa saving. Untuk kelebihan yang selanjutnya ya teman-teman, di sini banyak orang Indonesia juga yang bekerja, jadi kita bisa dapat relasi. Apalagi kalau musimnya udah selesai, kita bisa cari-cari informasi untuk pekerjaan yang selanjutnya. Untuk kelebihan yang selanjutnya, kita bisa mendapatkan payslip yang full ya teman-teman. Selama 1 minggu itu bisa lebih dari 38 jam sampai 40 jam. Ini udah cukup banget karena pekerjaan kita ini dimulai dari Senin sampai Sabtu. Karena ada juga perusahaan yang lain itu cuma bekerja sampai Jumat aja. Jadi ini bisa mempercepat untuk kita ngumpulin payslip teman-teman. Sombong amat. Yang selanjutnya kita bahas soal salary teman-teman. Oke, untuk salary-nya ini kita ada 2 sistem. Jadi yang pertama itu sistemnya adalah hourly, di mana kita dibayar 31,19 per hour. Jadi kalau kalian bekerja 1 hari full itu bisa mendapat 10 jam, jadi bisa kurang lebih ya $300 something lah untuk 1 hari. Bisa kalian hitung kalau kalian bekerja itu 1 minggu, kita biasanya bekerja Senin sampai Sabtu 6 hari ya. Jadi 300 kali 6 hari itu udah lumayan banget untuk per weeknya. Nah, tetapi ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita nggak pernah dapat overtime. Kalau kalian kerja di hari Sabtu itu sama aja rate-nya sama di hari Senin sampai Jumat gitu. Jadi nggak ada uang tambahan. Apalagi kalau kalian misalnya mereka minta kontraktornya minta tambah 1 jam lagi, misalnya pulang dari jam 6 sampai jam 6, biasanya itu nggak dapat uang lembur gitu teman-teman, tetap rate-nya sama. Tetapi kelebihannya di sini kalau kalian mencapai 1 hari itu lebih dari 100 box, biasanya itu dihitung piece rate, dan itu rate-nya bisa berbeda-beda. 1 box itu bisa $7, kadang $8. Jadi bisa kalian mendapat keuntungan atau mendapat kelebihan uang itu biasanya dari hitungan piece rate. Jadi kalau kalian kuat dan sanggup untuk mencapai lebih dari 100 box, itu biasanya tarifnya jadi lebih banyak gitu kalau pada saat rate-nya lagi bagus. Jadi uang lebihnya bisa kalian dapatkan kalau kalian mencapai dalam 1 hari itu lebih dari 100 box. Nah,
Kalau kalian ada pertanyaan soal pekerjaan anggur ini, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Oke, good people, itu dia tadi sharing aku tentang pekerjaan aku di farm anggur ini. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan informasi, dan kalau kalian punya pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Nah, sekian aja dulu video kali ini. Mudah-mudahan kalian mendapatkan informasi dan juga insight yang baru ya teman-teman. Oke, demikian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan stay healthy and God bless you guys.